Baris 13 dari atas. Langka kitab ini Pak Isa ya? Payah kali nyarinya. Kitabnya langka. Itu Latin Pak jadi. Hah? Kitab apa tuh? Oh. Hah? Apa judulnya Pak Jali? Iya, nanti habis ngaji ya. Halaman 2 baris 13 dari atas. Dan barang siapa yang yakin akan bahwasanya Allah Ta'ala itu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Summa khususun ila ruhi Syekh Muhammad Zain Nuruddin wa ila arwahi masyayikhina wa li ulama'ina wa li ustadzina wa li walidina wa li fahimina wa li niyatis salihah. Dan kita niatkan berkah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri agar Allah bukakan futuh hati kita sehingga kita mudah memahami setiap penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan dan juga kita dapat mengamalkannya, serta kita niatkan juga berkah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri agar kita istiqomah senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahum bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah jumpa? Ibaratnya halaman 2 baris ke-13 dari atas. Dan barang siapa yang yakin ia akan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui ia dengan segala gerak. Udah dapat? Dapat? Ada jumpa Pak Isa? Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sailin. Dan barang siapa yang yakin ia akan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui ia dengan segala gerak dan segala perbuatannya, dan akan bahwasanya ia kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan menjadikan akan pahala bagi orang yang taat dan kepadanya, dan akan siksa bagi orang yang durhaka, niscaya membuahkan demikian itu baginya akan menghisap diri dan muraqabah Tuhan dan takut daripadanya dan mengharap daripadanya. Nah, termasuk buahnya, ini masih cerita buah ilmu tauhid ya. Syekh Muhammad Zain ya menyimpulkan dalam muqaddimah ini masih membicarakan tentang buah dari belajar ilmu tauhid. Kata beliau, barang siapa yang yakin ia akan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala gerak dan segala perbuatannya. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala gerak kita, segala perbuatan kita, ya, secara pemahaman kita sadar itu kan, bahwa tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Betul apa enggak? Secara sadar, kita sadar. Ya, nah, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena apa? Inkisyaf Allah tuh. Ya. Kita yang terhijab dari Allah, apa Allah terhijab dari kita? Kita terhijab dari Allah. Bukan Allah terhijab dari kita. Ya, tidak sedikit pun Allah itu, ya, tidak sedikit pun Allah itu terhijab dari makhluk. Tapi banyak makhluk yang terhijab daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terhijab itu maksudnya terdinding. Ya. Nah, terdinding. Nah, nanti termasuklah itu apa tadi? Apakah hakikat Tuhan itu bisa diketahui? Ya. Nah, hakikat Allah itu bisa didapat apa enggak? Hakikat Allah bisa diketahui apa tidak? Ya. Nah, makanya beberapa waktu ini ada polemik ya. Apa tentang adanya dan tiadanya tidak dapat diakal, atau ya, atau yang kedua apa? Adanya ketiadaannya tak dapat diakal, adanya yang dapat diakal. Gitu kan? Nah, itu nanti saya jelaskan malam Senin. Ya, nah, pas kajian Sirajul Huda. Ya, nah, ini udah saya buat. Tadi malam saya nggak tidur. Ya, nah, sampai jam berapa? Nah, buat tulisannya. Ya, supaya lebih tertata dia. Ya, nah, di kitabnya dari mana? Jadi kalau ada yang nanya nanti nggak cocok kan? Dari mana kitabnya? Ada kitabnya. Nah, lupa pula saya bawa, makanya saya bilang nanti malam Senin aja kitab Jam'ul Jawami karya Imam Juwaini, guru daripada Imam Al-Ghazali. Ya, itu dalam kajian usul fikih termasuk kitab tinggi itu. Ya, nah, kalau tauhid kan Sirajul Huda itu tinggi itu ya. Nah, itu dalam usul fikih ya, kitab Jam'ul Jawami karya Imam Al-Haramain. Nah, itu termasuk kitab yang sangat tinggi. Jarang ada orang belajar walaupun santri. Ya, biasa kiai yang ngaji kitab itu. Jadi walaupun usul fikih tapi di belakang-belakangnya itu membahas tauhid dia, Imam Haramain. Ya, guru Imam Al-Ghazali. Beliau kan memang terkenal seorang mutakalimin, ya, terkenal sebagai ulama ahli tauhid, ya, ulama ahli kalam. Tapi nanti malam Senin aja kita bahas, ya, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan sangat-sangat penting, ya, tentang masalah mendapat hakikat zat Tuhan itu, ya, karena sufi mengarah-ngarahkan ke situ, ya, sementara mutakalimin ya mengelak-ngelakkan itu. Nah, paham maksudnya kan? Mutakalimin ulama ahli tauhid mengelak-ngelakkan itu untuk mencari-cari tahu zat, hakikat zat maupun sifat. Tapi sufi malah mengarah-ngarahkan ke situ. Nah, ini kalau tak didudukkan betul, paham nih, nanti bisa menyalah nanti. Ya, makanya malam Senin aja, ya. Karena kenapa harus malam Senin? Karena malam Senin orangnya lebih banyak supaya maslahatnya lebih banyak. Jadi tadi kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala gerak kita, mengetahui segala perbuatan kita, dan kita juga yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan menjadikan pahala bagi orang yang taat kepadanya dan akan siksa bagi orang yang durhaka, maka hasil dari keyakinan itu apa? Keyakinan bahwa Allah mengetahui segala gerak kita. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan kita. Keyakinan yang seperti itu ya akan membuahkan ya muraqabah. Ya, muraqabah itu apa? Merasa diawas-awasi oleh Tuhan. Ya, kita ini paham, saya katakan. Secara pemahaman kita ngerti, Allah itu inkisyaf. Gak ada yang terhijab dari Allah. Allah mengetahui semua gerak kita. Allah mengetahui semua perbuatan kita, terang-terangan atau yang sembunyi. Tapi juga masih awak bermaksiat. Di belakang-belakang orang ya, masih juga kita buat dosa sembunyi. Berarti belum sampai tahap yakin, masih tahap paham. Ya, kalau bahasa saya istilahnya apa? Ma'rifatnya masih akliyah. Belum masuk lagi ma'rifatnya, ma'rifat batiniyah. Oh, ini kitab tinggi nih. Ya, saya katakan bolak-balik. Saya puji kali kitab Fawaid ini. Ya, Syekh Muhammad Zain bukan lagi ngajak kita untuk makrifat akliyah saja, tapi kita diajak untuk tenggelam di dalam makrifat batiniyah. Jadi jangan cuma paham aja kau, tapi betul kau resapi dengan imanmu, ya, tentang ketauhidan itu. Ya, jadi paham dan yakin itu beda. Ya, kita dari dulu ngaji tauhid udah tahu kita itu
kaidahnya. Udah paham kita itu. Allah itu isyab. Nggak ada yang terhijab dari Allah. Secara pemahaman kita tahu ya bahwa Allah tahu gerak-gerik kita semuanya, ya. Allah tahu segala perbuatan kita yang terang-terangan atau sembunyi. Nah, tapi kenapa juga kita masih buat maksiat sembunyi-sembunyi? Seolah-olah ya, apa tuh? Kita anggap Allah tak tahu. Kita cuma mikirin malunya kita sama makhluk, tapi kita tak berpikir malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang suka maksiat sembunyi-sembunyi umumnya, betul apa enggak? Kenapa? Malu dia, orang tahu perbuatan maksiat dia. Ya, dia cuma memikirkan malu dia kepada makhluk. Tapi dia tak berpikir malu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara pemahaman ya, dia ngerti, nggak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Mau di mana kita nak buat dosa, nak buat maksiat, Allah tahu. Ya kan, betul apa enggak? Paham kita itu. Tapi kenapa masih kita berani buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terlebih lagi sembunyi. Seolah kita anggap Allah terhijab dari perbuatan maksiat kita yang sembunyi-sembunyi itu. Berarti kenapa? Imannya masih sampai ini. Di sini doang imannya. Untung nggak di sini kan gitu kan? Di mana nih? Dongkul. Ya, untung imannya masih sampai sini. Belum sampai kemari. Belum sampai kemari. Kalau udah sampai kemari, udah duduk yakin tuh. Apa buahnya hasilnya? Kita akan banyak menghisap diri kita. Itulah yang selalu saya sampaikan. Orang kalau udah yakinnya seperti itu, ya, masuk ke dalam hati iman tuh, udah dia nggak open dengan amal orang. Dia cuma fokus memperbaiki diri sendiri. Inilah bahasa sejen apa? Dia akan menghisap di diri. Nggak open dia. Kita ini kan masih ngopenin amal orang, betul apa enggak? Kenapa? Kita itu tadi belum masuk iman tuh ke hati kita. Kita masih ngopenin urusan orang lain. Kita masih ngopenin pribadi orang lain. Yang kadang kita anggap salah padahal itu nggak dosa. Tapi ada orang buat dosa terang-terangan, tetangga kita di depan mata kita, tapi kita nggak komplain. Justru ada orang nggak buat dosa malah kita komplain. Perbuatannya bukan termasuk dosa, tapi kita komplain. Seolah-olah itu aib, seolah-olah itu dosa besar. Padahal tidak. Inilah dia. Imannya masih sampai mana? Nih, ya. Ma'rifah akliyah. Syekh Muhammad Zain ngajak kita, kalian yang udah ngaji kitab Qutruloban, yang udah ngaji kitab Miftah, jangan cuma anggar-anggar ilmu doang. Jangan cuma anggar-anggar paham doang. Udah sampai sini belum imannya? Kalau belum, yuk kita ngaji kitab Fawaid. Umpamanya gitulah. Ya. Saya katakan di pertemuan pertama kemarin, saya husnuzon, baik sangka. Syekh Zain bukan lagi makrifah akliyah beliau, tapi makom beliau pasti udah sampai makrifah batiniyah. Kenapa? Memang beliau orang torikot juga kan? Bertorikot nggak beliau? Bertorikot. Ya, orang torikot juga beliau. Ya, apa torikot beliau kalau tahu? Torikot apa? Kan? Sattariyah. Ya, yang bawa pendiri torikot Sattariyah itu orang dari India. Ya, sampailah torikot itu ke Mekah. Dari Mekah sampai ke Indonesia. Ya, ulama yang pertama kali membawa torikot Sattariyah ke Indonesia, ulama Aceh. Asingkili, siapa namanya tuh? Syekh Abdul Rauf, ya kan? Tahu kan? Asingkili. Itulah ulama yang pertama kali membawa ajaran torikot Sattariyah ke Indonesia. Ya. Lalu setelah itu ulama-ulama Indonesia yang belajar di Makkatul Mukarramah mulailah ya juga membawa torikoh itu ke Indonesia. Termasuk salah satunya ya pengamal torikot Sattariyah adalah Syekh Muhammad Zain. Ya, Syekh Muhammad Zain. Memang cocoknya hadirin ya. Kita nih kalau nak mau buat torikot, memang duduk dululah sifat 20. Baru masuk torikot, ajib betul tuh dah. Ya, ajib tuh udah sempurna betul tuh dah. Pas dia. Ini kadang awak wujud kidam bako pun belum duduk,
yang fardu-fardu ain dari sifat 20 pun belum duduk, maaf kata dah bertorikot. Ya, akhirnya apa ya? Kalau kata Syekh Arsad Al-Banjari dalam kitab Tuhfatur Usulut Tahqiq, seumpama orang lapar, tapi dia tak memasukkan makanan ke mulut, kenyang apa tidak dia? Tidak kan? Itulah umpama dia. Walaupun dia banyak zikir la ilaha illallah seumpamanya, tapi dia tidak dapat memahami makna la ilaha illallah, mana isbat, mana nafi, itu kan intisari kajian sifat 20 makna la ilaha illallah itu kan. Maka dia tidak akan mendapat hakikat sir daripada zikir la ilaha illallah. Ya, dia bukan nggak bagus ya zikir la ilaha illallah itu bagus. Ya, namanya zikir pula kan. Baik apa enggak? Baik. Nah, cuma lebih afdol lagi memang ya kalau zikir la ilaha illallah itu betul dipahami maknanya, dan kita kan nggak bisa paham makna la ilaha illallah kalau kita tidak belajar ya ilmu tauhid. Maka umpamanya kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Syarah Usulut Tahqiq, orang yang zikir la ilaha illallah tapi nggak pernah ngaji sifat 20, umpama orang yang lapar tapi tidak memasukkan makanan ke mulutnya, maka tidak didapat hakikat kenyang. Ngerti kan maksudnya kan? Itulah dia. Ya. Nanti kalau udah khatam nih kitab Fawaid, ya kalau udah khatam, ini pun masih mukaddimah gitu ya kan, bilo-bilo lah. Baru cocok kita buka kitab Kashful Asrar, ya kan? Cepatlah jadi wali. Ya, jadi wali Pak Jali nanti. Ya, kalau udah jadi wali nggak tidur Pak Wali, Pak Jali. Malam ya munajat aja sama Allah. Ya, kalau kita masih banyak tidurnya malam itu tandanya kita belum jadi wali. Itu dia. Kalau udah nggak tidur malam, berarti itu wali biasa umumnya. Ya, kalau kita tidur malam aja kojo berarti belum jadi wali. Nah, kalau kita ini bukan tidur malam aja, bila ada kesempatan tidur. Waktu ngaji pun kadang. Cuman nak jadi wali. Ya. Ya, baik. Tumbuhkan keyakinan. Ya, ini arahan dari Syekh Muhammad Zain. Jangan cuma paham aja, jangan merasa puas dengan paham. Tapi harus sampai kepada tingkatan ya yakin. Orang paham belum tentu yakin, tapi orang yang yakin sudah pasti paham. Ya. Jangan cuma tingkatan paham aja kata Syekh Muhammad Zain. Ya. Ya, dan barang siapa yang yakin kata beliau harus yakin. Kalau udah yakin ya bahwasanya udah duduk yakin itu, kita betul-betul yakin gerak kita, perbuatan kita itu nggak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan membuahkan apa? Hasil dari batin kita sifat muraqabah, merasa diawas-awasi oleh Allah. Jadi, kepada yang haram dia betul-betul takut. Ya, takut betul walaupun tak ada orang. Kalau awak nih kepada yang haram takutnya kapan? Kalau ada orang. Ya, tapi waktu sendiri kanan kiri. Udahlah tak ada orang, gas saja. Nanti kan bisa tobat kan gitu. Belum yakin dia berarti. Ya, kalau udah duduk yakin tuh, dia betul-betul takut kepada ya melakukan kepada yang salah. Dia takut kepada yang haram-haram. Di dalam keramaian atau juga di dalam kesunyian. Jadi sama dia. Makanya kata Imam Ghazali, ya, orang yang ikhlas, tauhid itu kan ikhlas ibadah kepada Allah, kan itu tauhid. Orang yang ikhlas itu amalnya di keramaian dengan amal di kesunyian itu nggak berubah, sama. Itulah orang ikhlas. Kadang kita ini kalau lagi di depan orang rame macam kita yang paling soleh, betul? Di depan orang banyak macam kita yang paling khusyuk. Tapi di belakang na'udzubillahi min zalik, tingkah lakunya macam dajjal. Kalau lagi sendiri nggak takut sama Allah Ta'ala. Nggak takut sama Allah Ta'ala. Tetapi kalau lagi rame orang ya, wah sholatnya pun macam dia yang paling khusyuk. Ya, macam paling khusyuk. Tapi lah, kalau lagi nggak ada orang, sholat sendiri, Allahu Akbar. Doa iftitah pun tak dibaca. Baca Fatihah pun, itu tanda orang yang nggak ikhlas. Kenapa? Amalnya rame dengan sunyi beda. Orang ikhlas nggak berubah.
Ya, ketika rame orang bagus sholatnya. Sunyi, sholat sendiri, sholat sunnah, sholat tahajud sendiri malam, witir, tetap bagus juga sholatnya, tidak berubah. Nah, itulah tanda orang yang ikhlas. Kenapa? Dia bukan mikirkan pandangan makhluk, ya, tapi mikirkan apa? Pandangan Allah. Ya. Makanya coba kita perhatikan orang yang betul-betul udah sampai makrifah batiniyah. Dia nggak ada pedulinya sama manusia. Kan itu pembahasan kita kemarin. Orang mau berbuat kayak gimana pun tentang dia, dalam hati dia selagi aku tidak melakukan dosa, yang kubuat bukan dosa, aku nggak urus, nggak peduli orang mau komentar apa tentang aku. Nah, itu kalau orang udah sampai kepada makrifah batiniyah. Karena yang dia sadari bukan lagi penilaian makhluk. Dia nggak peduli dengan penilaian makhluk. Ya, tapi yang dia perhatikan betul-betul penilaian siapa? Penilaian Allah. Ya kan gini logikanya. Kalau Allah mandang kita, kalau makhluk nilai kita baik, tapi ternyata Allah murka sama kita, untuk apa? Ngerti nggak maksudnya? Untuk apa? Kita dianggap orang soleh sama orang. Kita dianggap orang baik sama orang. Tapi ternyata Allah jijik nengok awak. Hah? Jijik. Kenapa? Kalau di depan orang macam awak yang paling soleh. Itu tadi. Tapi waktu sendiri, ya, tingkah laku macam apa saya katakan? Dajjal. Apa tak jijik Allah Ta'ala nengok awak? Nah kan itu tadi maksudnya. Jadi kita, kalau bahasa kita sekarang, ya anak-anak zaman sekarang, hidup ini jangan cari validasi. Jangan cari pujian-pujian orang. Untuk apa orang muji-muji kita, tapi kalau Allah ternyata murka, nggak ridho kepada kita. Mending, meskipun orang nggak suka sama kita, ngomong-ngomongin kita yang jelek-jelek tentang kita, yang penting Allah ridho. Itu tadi, ya. Karena udah apa? Udah yakin dia. Duduk yakin itu tadi. Makrifah batiniyah itu tadi. Jadi ada kesimpulan pertama yang dari ibarat yang kita baca ini. Syekh Muhammad Zain ingin mengingatkan kita untuk ya selalu meningkatkan kualitas iman kita. Ya, belajar tauhid jangan cuma puas di kondisi paham saja. Tapi harus meningkat sampai kepada kondisi yakin, ya, karena paham itu ya kita kan dari itu saya katakan dari dulu paham kitanya itu kan, ya, bahwa Allah itu Isya, paham kan? Dan kita, ya, ketika ada orang yang bilang, ya, ada beberapa hal yang luput dari Allah Ta'ala, kita terima nggak pernyataan itu? Oh, kita bantah itu, bacok-bacokan pun berani kita. Apa kau bilang ada sesuatu yang luput dari Allah? Gak ada yang luput dari Allah Ta'ala. Segala sesuatu, segala perbuatan. Gak ada yang luput dari Allah Ta'ala. Gak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Itu kita bela mati-matian. Berarti betul-betul paham. Cuma kenapa masih berani kita maksiat sembunyi-sembunyi? Itu tanya sama diri masing-masing. Kenapa masih berani maksiat sembunyi-sembunyi? Kenapa kita takut pandangan manusia tapi nggak takut pandangan Allah? Tanya diri sendiri. Ya, tanya diri sendiri ya. Nah, inilah ya kita sebagai hamba yang banyak khilafnya, ya, banyak dosanya, masih sering buat maksiat, ya kan, sembunyi-sembunyi. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini ya saya ingin mengingatkan kepada kita. Ya, pertama jangan hanya merasa puas sampai kepada makom paham aja. Tapi harus masuk tauhid itu ke dalam hati supaya duduk ya yakin itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus banyak menghisap diri kata Syekh Muhammad Zain. Ya, kalau orang yang udah duduk makrifah batiniyahnya, ya saya katakan apa tadi? Nggak peduli lagi dengan amal orang. Ya, nggak peduli lagi dengan urusan orang. Tapi dia sibuk dengan diri sendiri. Dia tiap hari hanya fokus memperbaiki diri. Ya Allah, dosa apa yang udah aku buat hari ini? Dosa apa ya Allah? Maafkan ya Allah, maafkan. Dia udah nggak peduli dengan
amal buruknya orang, perbuatan orang. Bahkan orang yang sudah sampai tingkatan yang ini tadi kata Syekh Muhammad Zain di dalam kitab-kitab tasawuf, dia istighfarnya mohon ampunannya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi dia minta ampun juga untuk keluarganya, minta ampun juga untuk jiran tetangganya. Ya Allah, ampuni dosa hamba, dosa keluarga hamba, dosa jiran tetangga hamba. Ini kadang kita pun lalai daripada memohon ampun kepada Allah dari dosa diri sendiri. Belum sampai berarti kita. Belum sampai makrifah batiniah itu. Belum sampai yakin kita. Masih sebatas paham. Ya, ini poin yang kedua. Ya, sibuklah dia dengan mengisap diri dia sendiri. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang sudah sampai yakin pada masalah yang kita baca ini tadi, ya, dia juga nggak akan peduli penilaian buruk dari makhluk. Ya, dan dia juga tidak peduli dengan penilaian baik dari makhluk. Dipuji, dicaci, nggak berubah hatinya. Ya, bisa kita begitu? Belum kan? Nah, berarti masih paham kita nih. Belum sampai kepada yakin. Ya. Ya Allah, Syekh Muhammad Zain, ya, luar biasa. Kita kalau dipuji senang. Diomongin orang malah. Apa kata dia? Betul itu, betul. Oh, apa kata dia? Padahal Syekh Muhammad Zain udah kasih tahu sama kita nih. Ya, tersirat ini, paham tersirat dari yang disampaikan Syekh Muhammad Zain. Orang kalau udah yakin, ya, duduknya masalah ini, dia nggak peduli aja penilaian makhluk. Ketika makhluk memuji-muji dia, biasa aja. Ada makhluk ngomongin tentang dia yang jelek-jelek, biasa aja. Yang dipandang dia selagi yang kubuat bukan dosa. Orang nak menilai aku buruk cumanapun dosa lah. Lalu kalau ada orang muji-muji, dia sedih malah. Apa betul orang ngomongin awak begini, dipuji awak begini? Apa betul orang tuh mengatakan awak soleh? Orang mengatakan awak begini, apa betul ada sifat itu pada diri awak? Jangan-jangan ya tasonnu aja, pura-pura awak aja di depan orang soleh, pura-pura di depan orang banyak, pura-pura soleh. Apa betul ada sifat-sifat yang dipujikan orang kepadaku itu memang betul ada pada diriku? Bukan langsung senang. Nah, ini kadang kita kalau ada orang muji kita, baru tahu kok kan aku kayak gitu. Apalagi lah yang kau tahu tentang aku. Senang betul dipuji. Nah, ini masuk dia nanti ke kajian tasawuf. Ngaji kitab hikam itu memang harus ngaji tauhid dulu. Ya, Kiai kami selalu bilang, gak usah ngaji hikam kalau belum duduk tauhid dan fikih. Belum duduk tauhid dan fikih. Karena hikam itu menyibak hakikat-hakikat sudah, bukan lagi makom syariat. Ada nggak sini ngaji hikam? Nah, ya udahlah, ya, pas lah itu udah tuh, ya. Nah, saya pun ya kalau sekedar untuk ngajar, keren-kerenan, paten-patenan, itu bisa aja saya ngajarnya. Cuma mengajarkan sesuatu yang tak mendapat buah hasil untuk apa? Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Nah, itu udah bukan makom syariat lagi kitab hikam itu tadi. Saya dulu ngaji kitab hikam itu sama Ustadz Hafiz Yazid. Nah, begitu juga kata beliau. Kembalikan ke hakikat. Kalau ada orang memuji kita, siapalah menggerakkan lisan orang tuh? Hakikatnya siapa? Allah. Lalu, kalau ada orang mencaci kita, siapa menggerakkan lisan orang tuh untuk mencaci kita? Ayo udah. Jadi makhluk kalau udah makrifat ya kepada Allah, dia nggak fokusnya di pujian dan cacian lagi, tapi dikembalikan ke hakikat. Ada orang muji dia, ya Allah, alhamdulillah, biasa aja kan gitu kan? Ya. Nah, kenapa dia memandang apa? Yang gerakkan lisan orang tuh untuk memuji atau mencaci dia kan siapa? Allah. Makanya nggak berubah ketika dipuji, nggak berubah hatinya ketika dicaci, karena yang dia pandang kepada hakikat itu dalam kitab hikam. Betul lah, almarhum itu jelaskan begitu. Ingat betul saya. Ya, beliau kan ngajar kitab banyak beliau tuh. Bukan cuma tauhid aja, bukan cuma tasawuf aja, fikih, hadis, tafsir, semua diajar sama beliau. Dan saya ngaji, semua kitab yang diajar beliau, saya ngaji.
Ya, saya ngaji. Nah, tapi yang paling berkesan dua, tauhid dan hikam. Ya, nah, tauhid dan hikam itu sangat berkesan sekali bagi saya. Ya, apalagi beliau kalau ngajar hikam itu memang betul-betul, ya, cocok dia sesuai dengan tauhid itu tadi. Nah, ini Syekh Zain. Ya, itulah paham tersirat ya yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dah, jangan lagi sibuk ngurusin amal orang. Sibuk aja pada diri sendiri. Perbaiki aja diri awak sendiri. Udah tua gitu. Ya, udah tinggal beberapa hitungan tahun lagi lah kita berjumpa Allah Ta'ala udah. Berjumpa alam kubur. Udahlah. Apa lagi kita habiskan umur kita untuk sibuk-sibuk lagi ngurus ya amal-amal orang. Amal awak aja ada awak. Ya, awak perhatikan. Nah, kita lanjut. Jelas tuh? Ya, ada beberapa ya kesimpulan yang kita petik dari ibarat yang barusan kita baca. Pesan-pesan dari Syekh Muhammad Zain. Ya. Jadi jangan cari validasi dari manusia. Gak perlu kita penilaian makhluk. Yang penting penilaian Allah. Jangan berhenti berbuat baik cuma gara-gara ada orang yang menilai buruk tentang yang kita buat. Udah ngerti itu kan? Jangan berhenti berbuat baik. Loh, akak, mengapa akak buka jilbab? Itulah saudara lihat ya Wak Ustaz. Dulu awak udah pakai jilbab. Ya. Masa ada orang bilang, alah, modus sajanya itu pakai jilbab. Pura-pura ajanya itu pakai jilbab perbuatan baik. Ada orang yang ngomentari buruk tentang perbuatan baik dia. Tak berjilbab lagi dia. Kan salah tuh kan. Harusnya orang ya selagi yang kita buat baik. Orang mau nilai buruk apapun tentang kita. Udah biarin aja. Karena kita nggak butuh lagi validasi dari makhluk. Pujian, penilaian dari manusia. Yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rajin ngaji, rajin ibadah, ala riaknya itu biar aja orang mau ngomong kita apa. Yang penting jangan gara-gara itu langsung berhenti ngaji. Ustaz Ragiman mana? Udah lama tak nampak mengaji. Sakit hati kali awak Ustaz. Mengapa? Ya, apa cerita? Ada pula jamaah membilang awak rajin ngaji ni riak aja, pura-pura cuma karena sogan sama Ustaz. Jadi aku buktikan, ya asal Ustaz ngajar, tak onda aku datang. Itulah kalau aku betul-betul ngaji bukan karena Ustaz. Tapi dia nggak ngaji kan rugi apa enggak? Rugi kan? Gara-gara denger omongan orang meninggalkan perbuatan baik. Inilah ruang lingkup kita nih masih ke makhluk. Padahal ya Syekh Muhammad Zain ngajak kita udah jangan ke makhluk lagi, tambatan hati kita. Ya, tambatan hati kita kemana? Ke Allah aja udah. Kan pembahasan semalam itu. Hari Rabu kemarin, itu kita bahas kan. Jadi ini nyambung terus ini. Jadi sebetulnya ini muqaddimah nih yang disampaikan Syekh Muhammad Zain. Tapi sebetulnya udah intinya tauhid. Ya, jadi udah selesai kita baca muqaddimah ini, udah sebetulnya udah dianggap khatamnya isi kitab Fawaid ini. Karena itunya intisarinya. Ya. Selesai ini muqaddimah ini sampai bawah nih halaman 2. Nah, ibaratkan udah tak pala tuh dibaca isi-isi kitab Fawaid lagi nih. Udah itulah intinya semua. Bahkan semua kitab tauhid intinya dibuat Syekh Muhammad Zain nih. Ya, sakti. Ya, jadi kalau saya bilang kitab hebat itu kitab sakti. Ya. Nah, baik. Kita lanjut. Mana tadi? Dan barang siapa yang yakin. Nah, ceritanya apa? Yakin, bukan cuma paham. Lagi-lagi disuruh apa? Yakin, bukan disuruh paham. Kalau paham itu masih ma'rifah akliyah. Kalau udah yakin masuk kepada ma'rifah batiniyah. Jadi kalau udah ma'rifah batiniyah Allah aja udah. Allah aja. Nggak ada lagi tambatan-tambatan kepada makhluk, kepada manusia. Dipuji orang ya, nggak ada masalah. Dipuji orang ya nggak ada masalah. Dicaci juga nggak ada masalah. Itu tadi udah Allah aja dia. Ya, itulah dia. Baik. Sampai kita ceritakan kemarin, apa ada orang kayak gitu? Ada kisah-kisah kan minggu lalu kan? Siapa? Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ya? Ya, yang orang udah betul-betul sampai hidupnya kepada ma'rifah batiniyah ini. Dia nggak peduli perbuatan buruk orang kepada dia. Ya, kenapa? Ya itu tadi, udah sampai ma'rifah batiniyah tadi.
Jadi dia tidak memandang perbuatan itu lagi makhluk, tapi hakikat dia pandang. Dan barang siapa yang mengetahui, barang siapa yang yakin akan bahwasanya Tuhannya telah menghukumkan akan tiap-tiap sesuatu dan telah mentakdirkan akan dia, dan yang telah ditakdirkannya lazim hasilnya, dan yang menyalahi ilmu Allah Ta'ala mustahil adanya, niscaya membuahkan demikian itu akan senang hati daripada duka cita dunia dan hilang jalan pikiran sebab rezeki dan usaha. Inilah yang kita cari-cari. Hah? Udah paham nggak tuh kira-kira? Ya, kalau udah yakin kita, bukan paham aja ya. Ya, yakin betul-betul semua yang terjadi di alam raya ini adalah ketetapan Allah. Pertanyaannya, ada tidak yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah? Berarti semua yang terjadi sudah ketetapan Allah, sudah kehendak Allah. Nggak ada yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya udah ditetapkan Allah. Bahkan yang ditetapkan Allah sejak azali, sejak sebelum segala sesuatu ada, maka akan hasil apa enggak? Akan terjadi apa enggak? Terjadi. Ya, yang terjadi itu juga tidak menyelisihi, tidak menyalahi yang sudah ditetapkan Allah sejak azali. Pertemuan kita ini dikehendaki Allah. Dan apakah ini ketetapan Allah? Dan Allah sudah menetapkan pertemuan kita saat ini bahkan sejak azali. Karena memang yang terjadi di alam ini nggak ada yang di luar ketetapan Allah. Nggak ada yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah yakin itu tadi itu, nah, apa kata saya Muhammad Zain? Ya, niscaya membuahkan demikian itu senang hati daripada duka cita dunia. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dikasih ujian, dikasih cobaan, musibah oleh Allah, ditimpa Allah sesuatu yang nggak dia senangi. Ya, hatinya nerima. Nah, inilah payahnya nih, berat nih. Kalau menerima ketetapan Allah yang kita mau, sesuai dengan keinginan kita, ketetapan Allah tuh, semua orang pandai, bisa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ya. Nah, tapi menerima dengan hati, ya, dengan keridhaan, menerima ketetapan Allah yang enggak kita harapkan terjadi pada kita. Ini berat. Ya. Ada orang pulang dari Mekah. Pak Oji, apa? Ini ada oleh-oleh solop ya dari Mekah yang paling mahal nih, paling bagus. Ketetapan baik enggak tuh? Nerima enggak kita? Oh, alhamdulillah, senang betul. Dibawa solop tuh mengaji, hilang ketetapan yang tidak kita harapkan. Bisa kan, betul kan? Bisa nggak kita nerimanya dengan ridho tanpa protes-protes? Berat. Walaupun ini otak nih paham, otak kita paham semua yang terjadi nggak ada yang di luar ketetapan Allah. Wah, betul, kalau combo meletup paling bisa lah kita tuh. Semuanya ketetapan Allah terjadi, ini kehendak Allah ini. Wah, dikasih ujian langsung meletup. Mengapa tak mengaji? Stres kali aku, Ustaz. Mengapa? Asik begini aja begitu. Kenapa tak majelis lagi ya? Ketetapan Allah itu tak terima dia. Ya, tak bisa hatinya ridho dengan ketetapan yang tidak dia harapkan. Ini berat nih. Ini ya. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Isqatut Tadbir, dalam kitab Hikam juga bilang begini. Keadaan manusia ditimpa ujian itu ada dua kondisinya. Ada manusia yang ditimpa ujian, dia bisa kuat. Sabar itu, ada kan? Padahal berat kali, tapi tenang aja dia. Nggak gerasang gerusu. Ya, ini udah sempit kali nih. Tenang aja. Tahu ndak berkombo sana, tahu ndak berkombo
sini, ya. Nah, karena dia yakin aja udah Allah, ya Allah. Nah, yang kadang-kadang juga kita bahas kemarin, kadang-kadang kita juga butuh kepada makhluk untuk sebatas wasilah aja, bukan menjadi penentu, ya, hanya sebatas wasilah, ya, untuk membantu, menolong, menyelesaikan masalah kita. Jadi bukan berarti kita kalau ada masalah nggak boleh cerita sama guru kita, nggak boleh tukar pendapat sama kawan, bukan berarti kayak gitu ya, boleh aja. Cuma jangan sampai sedih ketika ditimpa ujian manusiawi, ya. Nah, itu sering saya katakan, sedih ditimpa ujian itu manusiawi. Tapi, ya, kalau protes, seolah-olah kita protes dengan ujian itu, kenapa kok gini? Itu bibit-bibit kesyirikan. Ya, banyak itu kan? Kalau sedih ditimpa ujian manusiawi. Berat kali ujian awak nih Ustadz. Cemano lah ya. Nah, sedih dia. Nggak apa-apa, manusiawi. Nah, tapi kalau hati dia tak terima, kenapa lah awak diuji kayak gini ya Ustadz? Apalah dosa odan ya Ustadz? Kenapa? Nah, itu tanda dia nggak ridho kan gitu. Ya, tanda dia tak ridho dengan ketetapan Allah. Bibit-bibit kemusyrikan. Ya, dalam kali Syekh Muhammad Zain ini memang. Ini kitab terakhir yang beliau tulis ya. Ini malah kitab yang pertama. Iya. Hah? Nulisnya. Ini kan memang dicetaknya di Mekah, tapi nulisnya memang di Mekah juga ya. Ya. Beliau ini dalam menulis kitab ini berada di puncak makrifat tertinggi nih. Ibaratkan ikan cantik dengan ikan jelek, yang tahu apa? Sama-sama tukang ikan. Nilai kadarnya kitab ini yang tahu siapa? Kan gitu kan? Mungkin kita yang awam-awam anggap biasa aja kitab ini. Tapi bagi orang-orang yang sefrekuensi, oh ini kitab sakti, dalam betul, penuh makna kitab ini. Ya, nah, itu tadi dia. Nah, yang ngerti ikan itu baik atau ikan cantik, ikan jelek ya sama-sama tukang ikan. Bagi orang awam kayak saya nggak ngerti ikan-ikan tuh. Pokoknya asal wujudnya ikan, udah boleh aja. Pernah saya beli ikan di Sungai Padang tuh. Ya, sampai sekarang udah tahu enggak lagi saya, cukup sekali seumur hidup. Gatal. Murah memang, cuma itulah tadi macamnya contoh. Karena awak tak ngerti ikan. Kan gitu kan? Tak ngerti ikan awak, tak sampai makom awak ke situ. Karena wujudnya ikan boleh aja, murah pula harga. Kan gitu kan? 10.000 kan gitu kan. Apa tak sodok membelinya? Ya. Ketika dimakan itu tadi ketetapan Allah tak diharapkan itu. Itulah dia. Itu maksudnya secara syariatnya gitu. Tak tahu awak. Tak ngerti mana ikan cantik, mana ikan jelek. Pokoknya wujudnya ikan boleh. Inilah. Bagi orang yang biasa-biasa aja nih, kitab tawa ini dia biasa aja sama dia. Sama aja, mau kitab Qatrul Loban, mau kitab Miftah, mau kitab Fawaid, biasa aja sama dia. Tapi bagi orang yang mengerti nilai, ya kan gitu ya. Nah, maka dia ngertilah nilai kadar kitab Fawaid ini. Ya, hampir setiap ngaji saya puji-puji betul kitab ini. Ya Allah, Syekh Muhammad Zain, satu berkah ya untuk kita. Ada kitab Fawaid ini di tangan kita. Ya, suatu keberkahan yang cukup besar untuk kita. Nah, apa pula tadi cerita tuh? Otak kita paham. Semua yang terjadi di alam ini ketetapan Tuhan. Tapi kok kita masih juga nggak nerima kalau kita ditetapkan, ditakdirkan Allah ke kita sesuatu yang nggak kita harapkan. Kan iya kan? Makanya orang yang udah tenggelam di makrifah itu nggak banyak ngomong tentang kesulitan dunianya. Nggak banyak.
Ya, tapi bukan berarti nggak cerita, ngerti kan tadi kan? Ya sakit awak, berobat. Syariatnya gitu kan? Apa sakit apa? Aku udah hadukan sakitku nih sama Allah Ta'ala. Ya, apalah kata dokter tuh? Gila macam mana apa? Udah kalau memang begitu apa datang berobat sama aku. Kalau udah bapak adukan sakit bapak ke ya, menggigil, demam, muntah-muntah, mencret, datang ke klinik. Sampailah kita ke klinik, apalah ditanya? Pasti tanya dokter kan? Pak, ada yang bisa dibantu? Apa keluhannya Pak? Dijawablah yang sok ahli ma'rifat nih tadi. Yang sok ya, bukan betul-betul ahli ma'rifat. Yang masih sok ahli ma'rifat. Apa kata dia? Ya, aku cukup adukan aja deritaku ini Pak Dokter hanya kepada Allah. Ya, aku tak akan adukan deritaku ini kepada manusia. Apa tak pening dokter itu tadi? Rupanya dokter ini pun ngaji kitab Sirajul Huda pula. Atau ngaji kitab Fawaid. Kalau kayak gitu cara Bapak berpikir salah. Ya, kalau Bapak berpikir cukup betul-betul hanya ngadu kepada Allah. Kita kita nggak boleh ngadu cerita kepada manusia. Kan gitu kan? Ya, kalau gitu Bapak nggak usah datang lah kemari. Ya, Bapak sakit, mintain sama Allah langsung, ya Allah sembuhkan, nggak usah berobat. Bapak datang ke klinik saya, ini apa tujuannya berarti? Kan ingin minum obat, berarti butuh wasilah kepada makhluk. Ingat, berhajat kepada makhluk dengan wasilah kepada makhluk itu beda. Tipis saja nih bedanya nih. Ya, jadi kita kalau dikatakan, ya, tapi ulama bilang, ya, jangan berhajat kepada makhluk, ya betul lah. Ya, betul, jangan berhajat kepada makhluk, tapi berwasilah kepada makhluk boleh. Ya kita dalam muamalah sehari-hari kita berwasilah sama makhluk. Yang beri rezeki siapa? Allah kan? Udah minta aja langsung sama Allah, nggak usah kojo. Kalau tak kering periuk, bini pun pogi, cari laki baru. Poning dia nengok lakinya macam udah jadi wali kali, kan gitu kan? Nah, Pak Jali toke, Pak Jali ada kojo Pak Jali. Oh, dan nih nganggur, biar ada kojo untuk nafkah anak bini. Berarti saya berwasilah nggak kepada beliau untuk urusan rezeki saya? Salah, syirik kayak gitu. Makanya tauhidnya dibetulin gitu loh. Sama kayak tadi malam kita ngaji apa tuh? Kitab Tanwirul Qulub. Banyak yang keliru tentang makna juhud. Dikiranya juhud itu orang yang tidak butuh kepada dunia. Harus meninggalkan dunia. Seolah-olah dunia mutlak jelek. Padahal ulama sufi mengatakan dunia yang buruk itu dunia yang melalaikan kita dari Allah. Itulah dunia yang jelek, yang buruk. Tapi kalau dunia itu tidak melalaikan dari Allah, ya nggak apa-apa. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah tadi malam apa? Yang kerja ya kerja aja. Yang penting jangan sampai nggak salah kerja tuh dunia apa nggak? Dunia kan? Ya tapi ya udah, yang jualan, yang kerja. Yang penting jangan sampai nggak sholat. Karena nggak ada orang menganggap zuhud itu yang meninggalkan betul-betul duniawi ini. Hancurlah semuanya. Udah kerja, resign itu keluar dari kerjaan. Alasannya kenapa tak kerja lagi Pak? Saya mau fokus ibadah aja Ustaz. Wah, nah inilah tadi salah dalam memaknai juhud. Ya, nah, kojo, yang penting sholat, jangan tinggal. Malam ngaji, udah kan? Kurangin apa lagi hidup kita nih? Makanya ngaji yang betul, jangan salah guru. Nah inilah kalau udah salah guru payah memang udah. Payah betul. Nah, ya seperti yang cerita ini juga lah tadi, ya. Nah, sok-sok makrifat. Ya. Nah, berhajat, bergantung kepada makhluk itu syirik, betul. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berwasilah kepada makhluk, boleh. Ya, nggak usah cerita banyak-banyak. Banyak kehidupan sehari-hari kita berwasilah. Masalah kerja tuh tadi, ya. Nah, itulah tadi contoh Pak Jali toke, saya butuh nafkah.
Akhirnya saya minta sama Pak Jali, ada kojoan Pak Jali di gudang Pak Jali. Mengapa Ustaz? Oh, dan ada kojo. Bini juga butuh nafkah. Berarti saya berwasilah nggak sama beliau? Berwasilah, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu bergantung rezeki kepada makhluk. Itu baru nggak boleh. Jadi kita disuruh kerja ya kerja aja. Ikhtiar namanya. Ngerti kan? Hasilnya serahkan kepada Allah. Orang melaut, udah pokoknya tarikkan aja sampan itu ke laut. Apa namanya? Bontangkan jala. Kan gitu kan? Ikhtiar berarti kan? Berapapun hasilnya terima aja. Ya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Banyak alhamdulillah, sedikit juga alhamdulillah. Itulah makna tawakal. Bukan berarti tauhid itu kita nggak boleh berwasilah kepada manusia. Yang memberikan ilmu siapa? Allah. Yang beri paham? Allah. Udah nggak usah ngaji, Pak Inau. Minta ya sama Allah. Kasih aku ilmu ya Allah. Kasih aku paham. Ya. Nggak usah ngaji. Kalau ngaji kan berarti Pak Inau berwasilah nggak sama saya untuk paham. Walaupun hakikat paham itu dari siapa? Allah yang memberi paham. Allah yang beri ilmu. Bukan saya, Pak Inau. Tapi Pak Inau tetap ngaji sama saya. Itu namanya berwasilah. Ini kadang ada kali orang lebay. Ya. Aku nggak mau ngadukan apapun kepada makhluk. Ya. Aku cukup ngadu kepada Allah. Betulnya nanti membongak. Ngerti maksudnya kan? Inilah sok-sok makrifah itu tadi saya katakan. Kadang ketawa saya kalau ketemu orang-orang kayak gini. Ya. Kalau orang awam masih dimaklumi. Ini kadang bukan orang awam kadang. Itu yang kadang buat aneh. Itu udah belajar tahun-tahun, bertahun-tahun kok kayak gini lah paham dia. Salah persepsi. Ya. Nggak apa-apa. Kita ada kesulitan duniawi. Minta caranya ya. Caranya supaya nggak jatuh itikad kita nggak salah. Kita ada hajat duniawi. Pasti setiap orang hidup punya hajat duniawi apa enggak? Ya, supaya nggak jatuh itikad kita kepada yang keliru. Pertama-tama ngadu dulu sama Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba punya kesulitan dunia. Apa kesulitannya? Kesulitannya begini ya Allah, begini. Ya, Kau yang memberi, yang menetapkan semua itu semua. Ya, yang terjadi Engkau yang menetapkan semua. Ya Allah, hamba yakin Kau juga yang akan memberi petunjuk jalan keluar kepada hamba. Hamba udah nggak ngerti lagi nih Allah, jalan keluarnya gimana. Ya, hamba serahkan kepadamu ya Allah. Nanti datang ilham tuh ke dalam hati kita. Barulah diarahkan Allah kita untuk berwasilah kepada makhluk. Ya nggak apa-apa. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, Ustadz, apa tuh? Aku nih ada sakit. Jadi aku udah minta petunjuk sama Allah. Diarahkan aku ke tempat Ustadz. Ini betul orang nih. Jadi kalau langsung siapa lah yang bisa bantu aku? Siapa? Langsung makhluk yang di center. Ya, Allahnya ditinggal. Mana tauhidnya? Ngerti kan maksudnya kan? Kalau kita dapat kesulitan duniawi, yang di center langsung makhluk. Siapa yang bisa bantuku? Siapa yang bisa nolong aku? Siapa yang bisa bantuku? Mana makrifatnya? Cahaya makrifatnya mana? Orang yang hatinya dengan cahaya makrifat, ke Allah dulu dia. Baru nanti minta dia sama Allah. Kalaupun memang hamba dalam menyelesaikan hajat duniawi ini harus berwasilah kepada makhluk ya Allah, maka siapalah orangnya? Ya hamba bisa menyelesaikan hajat duniawi ini. Nanti Allah tunjukkan orangnya dan Allah juga gerakkan hati orang itu. Karena memang kita ngadu dulu sama Allah. Kebanyakan kalau kita langsung nyenter makhluk nggak ke Allah dulu, yang kita dapat kecewa apa nggak kebanyakan? Marah pula kita sama orang tuh. Kau tengoklah kau ya, kapan lah kau susah ya? Kapan lah? Orang dia nggak nyari Allah dulu, yang dicari langsung makhluk. Kembali tadi ke masalah Imam Ibn Athaillah. Ada orang dapat ujian, tenang aja dia. Kok bisa? Ada orang dapat ujian, padahal enggaknya berat kali ujian tuh. Tapi udah macam runtuh Gunung Sinabung. Apa sebabnya? Rupanya ya Allah, kasih sayang Allah tuh memang luar biasa kepada hambanya. Jadi, sebelum Allah
datangkan ujian tuh kepada hamba tuh, ya, Allah letakkan dulu nur ke dalam hatinya. Oh Allah. Dengan nur itulah ketika musibah ujian itu datang, hatinya bisa tenang. Jadi kalau kita bisa tenang dalam menghadapi ujian, bersyukur kepada Allah. Berarti kita dipilih Allah untuk mendapatkan nur tadi. Nur ma'rifah, kata Imam Ibnu Athaillah. Ada orang dapat ujian, kuning, saya katakan tadi apa? Macam nak runtuh Gunung Sinabung. Kenapa? Karena dia tidak dipilih Allah untuk mendapatkan nur ma'rifat. Ya, tidak dipilih Allah, dia orang yang mendapatkan nur iman tadi. Ini Imam Ibnu Athaillah yang bilang. Dan ketika saya renungin, ya betul juga ya. Berarti ya semuanya memang kebaikan Allah tuh luar biasa kepada kita. Ya. Itu tadi dia. Makanya banyak-banyak baik sangka kepada Allah. Ya. Jadi makanya selalu doa kita, ya Allah, orang-orang makrifat itu kalau dapat ujian, doanya bukan ya Allah, angkatlah ujian ini, enggak. Mereka bilang apa? Ya Allah, kau yang berikan ujian, kau yang punya jalan keluarnya, ya, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Dia tidak meminta dihilangkan ujiannya, tapi dia minta dikuatkan menghadapi ujian. Kita makom yang mana? Kita kalau dapat ujian di makom yang mana? Kalau bisa hari ini ujian, sedetik itu juga cabut ya Allah, angkat ya Allah, ya Allah. Tak tahan derita dia. Ini kata saya Muhammad Zain itu tadi, ya Allah. Ya, mana dia tadi? Membuahkan demikian itu senang hati daripada duka cita dunia. Itulah dia. Ya, itu dia. Berarti kalau udah begitu, makrifat udah hati kita udah. Ya, hati kita udah diliputi nur makrifah. Ya. Beda memang nih orang khusus dengan orang awam macam kita nih. Kalau kita tadi dapat ujian, yang kita minta sama Allah apa? Ya Allah, cabut ujian nih, kan gitu. Ya, beri jalan keluar ya Allah. Karena yang kita pikir rasa sakit ujian itu aja. Kita nggak mikir di balik ujian itu ternyata kebaikan Allah banyak di situ. Ya. Banyak kebaikan Allah. Makanya kata orang bijak apa? Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Hikmah itulah kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita yang awam ini, yang masih sekedar paham, kita cuma fokusnya di mana? Di ujian itu. Makanya kita sering merasakan sakit hati, kecewa dengan ujian. Tapi kalau orang yang sudah yakin, berarti kan udah makrifat itu tadi, ya. Dia nggak fokus lagi di ujiannya, tapi dia fokus kepada kebaikan-kebaikan Allah di balik ujian. Makanya kita tanya diri lagi, kita sendiri, kita di makom yang mana nih kalau dapat ujian? Kita minta dicabut ujian itu dan diberi jalan keluar, makom orang awam nih ya, makom orang paham kalau bahasanya, bahasa Syekh Muhammad Zain. Makomnya orang paham nggak sama dengan makom orang yakin. Makom orang paham tadi dapat ujian, ya, langsung minta ujian itu diangkat, langsung minta jalan ke luar, nggak dinikmati dulu ujian tuh. Tapi makom orang yang yakin, dia cuma mintanya apa? Kuatkan hamba dalam menghadapi ujian ini, bukan minta diangkat ujiannya. Bahkan dia nggak minta jalan keluar, dia cuma minta apa? Kuatkan hamba. Karena dia sadar di balik ujian ini ada hikmah besarnya. Salah satunya apa? Pahala yang besar yang Allah siapkan untuk orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Besar loh pahalanya, luar biasa tuh. Nah, kita di makom paham apa makom yakin nih? Nah, masih makom paham. Ya. Nah, berarti Syekh Muhammad Zain ini salah lah mengajak kita berdialog, kita Fawaid nih. Karena yang diajak berdialog sama Syekh Muhammad Zain dalam kitab Fawaid ini orang yang udah yakin. Ya. Jadi cuman kita padakan sampai pertemuan 3 nih. Ganti kitab kita. Lanjut aja, ya. Ikhtiar tadi, kan gitu kan? Ya. Tahu salah mengaji. Yang beri paham kan Allah. Baca aja sendiri-sendiri di rumah, ya, nggak usah, ya. Nanti katanya syirik, ya. Kalau
berwasilah ke saya kan gitu kan? Ya enggak, itu keliru tadi saya katakan. Ya enggak apa-apa, kita yakin ya, kita sadar kok yang memberi paham itu, yang memberi ilmu mutlak adalah Allah. Kita mengaji ini sebatas ikhtiar, ya. Yang enggak boleh hati kita bergantung kepada makhluk. Tapi kalau kita berwasilah kepada makhluk, enggak ada salahnya. Karena dalam kehidupan sosial kita banyak berwasilah kepada makhluk. Kalau memang syirik itu berarti udah berapa ribu syirik kita yang kita lakukan, kan gitu logikanya. Jam berapa udah nih? Dikit lagi. Biasa kita sampai jam 7, 13 menit lagi. Allah. Jadi ada tadi orang dikasih ujian, kuat dia, tabah dia, sabar dia. Rupa-rupanya pun dia bisa kuat, bisa sabar bukan karena diri dia sendiri. Sebelum ujian itu datang, udah dimasukkan Allah ke dalam hati dia nur ma'rifat. Iya kan? Ada orang dapat ujian sampai bunuh diri, banyak kan? Gantung diri. Ya, banyak. Ya, bukan sedikit, banyak. Apalagi zaman sekarang nih. Asal nengok Facebook, bunuh diri orang. Gara-gara apa? Ya, judi slot. Ya, itu kebanyakan. Judi slot, gantung diri, buat surat. Ya, bodoh ini memang. Tapi ya itulah tadi. Apa mau kita katakan? Dia dapat ujian itu tidak diberi nur ma'rifah sebelumnya. Makanya kita minta juga sama Allah Ta'ala, ya Allah, senantiasa ya Allah berikan nur ke dalam hati kami. Mana? Ujian itu tiba-tiba nggak datangnya. Mendadak, mana bilang-bilang Tuhan. Kecuali orang yang kasyaf lah pula. Tingkatan orang yang sudah mukasyafah, kejadian belum terjadi, kadang tahu dia. Dibuka Allah hijab tuh. Bukan peramal ya, paranormal. Ini kejadian tahun 2025 ini bakal ada kejadian begini-begini ya. Ya. Beda. Kasyaf itu dua. Kasyaf dari Allah, kasyaf dari syaitan. Ya, kadang orang yang puakonya kuat, bisa tahu juga dia, bisa kasyaf juga dia. Cuma kasyafnya dari siapa? Dari syaitan. Jadi kalau mau kepengen kasyaf seperti wali, nggak jadi wali. Tapi kepengen kasyaf dia. Bololah tuh puako. Tapi cari yang sakti, biar dikasih kasyaf. Ngerti kan maksudnya kan? Pengen kali aku kasyaf. Cuma mau kasyaf seperti apa tadi? Seperti wali, tapi lo boleh aku jadi wali. Kemana jalan pintasnya supaya dapat kasyaf? Boleh puako. Ya, tapi yang sakti, kalau puako pinggir jalan ini bikin gilo aja itu. Ya. Kalau yang sakti dia dikasihnya kasyaf kita. Ya, jangan tanggung-tanggung kalau boleh puako. Jangan bikin poning. Ya. Bila Ustadz mengaji, apa hajat? Apa wasilah? Aduh saudara, apa masalah? Puako. Lalap-lalap di kolam Tanjungnya Pak. Puako. Ya. Kalau boleh puako yang sakti langsung. Ya. Itulah dia. Enggak, ini bercanda aja. Betul pula nanti dicarinya ke Tanjung Tiram sana. Ya, orang pintar. Ya, tahu salah boleh puako. Almarhum Ustaz Hafiz Yazid pernah bilang, sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Itulah kadarnya. Ngerti kan? Sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruk manusia. Jin yang kita anggap paling soleh, itulah kadar seburuk-buruknya manusia. Karena jin ini memang penuh tipu daya. Maka tahu saya bolo-bolo puako. Yang ada puako buang aja. Ya, bolo kitab. Ya, bolo anak yatim itu dapat pahala. Bolo santri itu dapat pahala. Bolo puako, dapat celako. Ya, paham tuh kira-kira ya? Ini semalam baru ada yang ngechat. Ya, tolonglah Ustadz, sedih kali ya Pak nengok anaknya nih. Kenapa? Ya, gilo katanya. Kata orang-orang bolo puako katanya. Ya Allah. Ya. Ya nantilah Wak bilang. Bila ada waktu nanti kita tengok. Ibu juga hati awak. Yang mana dia? Sampai dikirim-kirim fotonya nih. Bukan kombo melotot awak. Itu kombo-kombo memang betul. Ya. Memang betul. Panjang kali chatnya. Ya. Idkhali surur ala qalbil mu'min. Perlu juga nyenengin hati orang beriman. Ya, saya datangi juga nanti ya, entah kapan, kan gitu kan. Namanya orang ada hajat sama awak. Kan gitu kan? Ya. Sekedar nyenengin
hati, ya. Apalagi yang disenengin hati orang beriman. Itu pahalanya gede, ya. Udahlah, udah jam 7, ya. Nah, kalau terus kita baca nanti, ya itu tadi ya, cepat kali jadi walinya nanti. Sejen itu saya yakin insya Allah wali, ya, saya yakin, ya, insya Allah wali min auliya ilahi ta'ala. Kenapa? Berpegang kepada kalam dari ulama Mekah. Al-Allamah Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Kalau bukanlah ulama itu wali Allah, siapa lagi? Jadi jangan tanya-tanya, Imam Nawawi itu wali apa enggak Ustaz? Jadi kau pikir dia nyusun kitab banyak, itu bukan keramat. Ah, itulah karomah. Jangan tanya, Syekh Muhammad Zain wali apa enggak? Jadi kamu pikir hasil karya beliau itu bukan keramat. Itulah keramatnya wali. Keramat, bahkan keramat yang paling tinggi diantaranya selain istiqomah apa? Nulis kitab. Karena kalau keramat bisa ngilang, keramat bisa ngerubah duit, daun jadi duit. Karomah juga enggak tuh? Karomah juga. Tapi manfaatnya apalah? Dan tapi kalau karomahnya dalam bentuk kitab, setiap umat di zaman ke zaman bisa menikmatin karomahnya dari syekh tersebut, dari ulama tersebut. Ya, saya kadang ya kayak gitu ya, ditanya orang, Imam Nawawi itu Ustaz wali apa bukan? Jadi kau pikir kitab Majmu' Syarah Muhadzab 20 jilid itu masih satu kitab ya kan? Itu bukan karomah. Kitab Minhajut Thalibin yang disyarahkan oleh banyak ulama itu bukan karomah. Jadi kau anggap wali itu karomahnya harus bisa jalan di air, hanya kayak gitu kah? Mungkin Imam Nawawi nggak bisa jalan di air, ya nggak bisa ngerubah daun jadi duit. Tapi karomahnya apa tuh? Lebih besar manfaatnya. Kitab. Jadi saya husnuzon, ya, kan karena idenya ada gini, la ya'riful wali illah wali, nggak ada yang tahu wali kecuali wali. Ini Ustaz Sumitra kok tahu dia sejen wali? Jangan-jangan Ustaz Sumitra wali? Ya betul, saya wali murid, wali santri. Ya enggak, saya baik sangka, ya, dengan perkataan Sayyid Muhammad tadi, ya. Jadi kalaulah bukan ulama itu wali, siapa lagi wali? Tanda dia nulis kitab itulah tanda dia wali. Keramat. Keramat. Cuma kitab yang betul. Ada juga orang nulis kitab, ya. Tapi pahamnya menyalah. Mu'tazilah banyak nyusun kitab. Ya, Syiah juga banyak nyusun kitab. Jangan setiap ada orang nyusun kitab, nulis buku, ini wali, bahaya juga nanti. Ya. Harus yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, gak selesai mukaddimah nih ya. Karena itulah dia. Saya ngajar juga kitab ini di pondok, ya. Tapi pembahasannya nggak sama, ya, dengan yang saya sampaikan di sini, lebih dalam. Bahkan itulah tanda karomahnya, berkahnya kitab itu. Kita bisa ngajar kitab yang sama di berbagai tempat. Selalu ada penjelasan yang baru. Kadang saya juga heran. Ya, saya udah mutolaah nih di rumah. Ini yang mau disampaikan ini. Tiba-tiba bertambah aja. Ya, nanti ngajar tempat lain bertambah lagi. Ngajar tempat lain bertambah lagi. Imam Nawawi bilang, saya membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i Usul Fikih lebih dari 100 kali. Dan setiap saya membaca kitab tersebut, menghatamkan kitab tersebut, saya selalu dapat ilmu yang baru. Jadi ngaji ini sebetulnya nggak cukup sekali khatam satu kitab. Biar aja satu kitab, tapi berulang-ulang khatamnya nggak apa-apa. Biasanya itu ilmunya nambah aja terus. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah Rabu subuh depan kita ketemu lagi. Ya, untuk sementara kita ngajinya setiap Rabu subuh dulu. Memang saya udah planning, udah rencana. Pokoknya asal jadwal saya di sini, mau Rabu kah, mau Senin, mau Jumat, mau Sabtu, mau Minggu, subuhnya ngaji. Tapi masih rencana. Kenapa? Saya mau betul-betul manfaatkan waktu saya. Ya, nggak mau buang-buang waktu. Ya, ngaji. Nah, tapi sementara ini informasinya kita ngaji kitab Fawaid masih di hari Rabu aja dulu, Rabu subuh. Ya, tapi ada kemungkinan bakal nambah di hari
yang lain. Pokoknya tengok aja lah flyer. Ya, rata-rata punya WA kan? Di grup kan ada tuh kalau diumumkan nanti. Ya, atau tanya sama kawan-kawan, ya. Nah, itu aja lah. Ada pertanyaan kira-kira? Iya. Tentang membuahkan hasil. Yang terakhir. Yang mulut enggak. Yang pertama. Nah. Menghisap diri itu kan. Dan murah. Iya. Itu kalau bahasa lain ada juga orang mengucapkan hasil daripada yang inilah ya. Tadi hasabah, raqabah, al-qaul dan raja. Iya, udah sama. Iya. Nah, muhasabah itulah menghisap diri. Ya, muraqabah itu sama. Khauf dan roja itulah tadi. Ya, takut dan harap kepada Allah. Sama aja tuh. Ya. Baik kali memang Syekh nih. Nulis kitab yang mudah dipaham. Ya. Nah. Ya kalau Ustadz yang baca paham. Gitu ya. Itu kita mengaji itu tadi. Itu tadi. Kadang saya heran lihat ulama. Dia ngasih contoh, dibilangnya itu contoh doruri. Padahal bagi awak nazori poneng memahaminya. Ngerti kan maksudnya kan? Ini adalah wajib doruri. Doruri itu kan wajib yang gampang dipahami, nggak butuh nazor kan gitu. Ya, menurut si penyusun kitab. Bagi awak udah doruri itu. Itulah saking bagi awak nazori, bagi si penyusun kitab doruri. Kok bisa kayak gitu ya Ustaz? Itulah saking dalamnya paham itu tadi si penyusun kitab. Jadi seolah-olah mudah aja sama dia. Padahal nawak poneng kan gitu kan. Nah, inilah sezen ya Allah ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Qabbal ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan malam Senin jangan sampai nggak hadir.